Kita tidak mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti yang kau berikan para penguasa Saudi ini, aku akan mengerjakan yang sama. Tulus dalam hati. Berharap, siapa tahu Allah bisa berikan kita mengekstrakan pahala kita. Nah kalau tempat tentunya tidak asing, wilayah Mekah, Masjidil Haram, dengan sholat 100.000 pahala kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, berarti 2,5 juta pahala sholat di Masjid Haram dibandingkan tempat lain gitu kan. Itu juga dengan Masjid Nabawi misalnya, karena di 1.000 dibandingkan tempat lain kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti 25.000 karena dikali 25 kali lipat. Masjid Aqsa 250 kalau sendiri, kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat. Itu semuanya berarti ada tempat yang lebih mulia. Bagaimana kita menjadikan sebagai sebuah target kita dan selalu niat dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita sering mendatangi tempat-tempat ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan pahala kita. Ya, walaupun hanya dengan niat, ya. Kita niat bertekad dengan baik. Ingat hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia punya ilmu dan harta lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Maksudnya dia mengajarkan ilmu agamanya, dia sedekahkan hartanya. Jadi maksudnya dalam kebaikan, membangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah. Kemudian ada golongan kedua kata Nabi SAW, justru orang ini diberikan hanya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya, bangun masjid pahalanya ini, rumah anak ya, sponsor anak yatim pahalanya ini dan seterusnya. Tapi dia nggak punya harta untuk dikeluarkan. Lalu kata Nabi SAW dengan jujur dalam hati dia berkata, orang yang kedua ini, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti yang diberikan kepada yang ini, maksudnya si fulan yang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan mengerjakan hal yang sama. Kata Nabi SAW dengan niat yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Dua-duanya sama pahalanya. Ini penting sekali ya. Saya pernah duduk merenung di Masjidil Haram waktu itu pas menjelang buka puasa di bulan Ramadan. Biasanya kena kami bimbing jemaah, dan saya biasa ajak jemaah, yuk sebelum buka puasa kita buka puasain orang di Masjid Haram. Bawa apa yang kita bisa bawa gitu, bawa kurma, bawa apalah, bawa aja walaupun cuma beberapa kita mampu masuk, terus taruh, ikut buka puasain orang di situ ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa connect sama yayasan-yayasan resmi di Mekah untuk bisa buka puasain orang. Biasanya menjelang puasa kami iklanin kalau ada yang mau partisipasi dalam masalah ini. Intinya sebenarnya waktu sementara menjelang azan maghrib, orang semua pada sibuk berdoa, ada yang sibuk menyiapkan buka puasa. Saya sempat merenung sejenak sambil melihat Masjidil Haram yang begitu banyaknya orang tawaf, begitu banyaknya orang sa'i, begitu banyaknya orang sholat, zikir, berdoa, macam-macam ibadah di situ. Berapa banyak pahalanya Raja Saudi, karena dia yang membangun, dia punya kekuasaan, Allah kasih. Mungkin kalau kita jadi Raja Saudi kayaknya sudah mustahil gitu ya, karena sudah sangat jauh. Allahu alam kalau Allah bukain, tapi itu sangat jauh karena memang kita bukan warga negara sana, bukan keturunan kerajaannya. Tapi apakah kita hanya tonton saja? Nonton lihat pahala yang miliaran ini didapatkan dengan satu orang sholat berjamaah berarti sama dengan 2,5 juta tadi saya bilang. Kan 100.000 pahala kalau Masjid Haram. Kalau kali 25 kali lipat karena berjamaah kan 2,5 juta. Kali sekian juta orang yang sholat, berapa miliar triliunan pahala dipanen oleh kerajaan Saudi. Ya, gitu. Itu belum tawafnya, belum doanya, belum macam-macam gitu kan. Dan itu 24 jam non-stop. Kalau kita di Indonesia mungkin masjidnya sholat 5 waktu, habis itu orang pulang. Di sana nggak ada begitu. Pokoknya kalau selesai sholat wajib pun orang banyak sholat sunnah, orang tetap tawaf, orang berdoa, ada yang itikaf, banyak sekali. Saya sempat merenung sejenak, saya pikir apakah ini cuma kita tonton? Saya tiba-tiba teringat hadis tadi yang kata Nabi SAW tadi itu kan, manusia 4 golongan. Yang pertama orang yang dikasih harta dan ilmu, ya mungkin mereka posisinya di situ karena mereka melimpah hartanya. Mereka tidak mau, bahkan kerajaan Saudi tidak pernah taruh kotak amal di masjid. Coba cari, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka mau panen pahala sendiri itu. Nggak mau mereka. Kalau ibu datang ke Masjid Haram kasih penjaganya ini uang, ditolak sama dia. Dia nggak akan mau terima. Dikasih pribadi pun belum tentu. Saya tidak bicara bagian orang-orang Bangladesh yang biasa bersih-bersih masjid, mungkin mereka meminta. Kalau penjaganya orang Saudi pasti mereka nolak umumnya, gitu kan? Gak bakal mau dikasih duit mereka itu, karena mereka sudah dikasih uang. Ada juga akadnya, mereka nggak boleh terima dan segala macam. Jadi memang luar biasa pahalanya. Jadi mereka punya ilmunya, tahu ini pahalanya besar. Mereka juga punya hartanya. Sekarang kita nggak punya itu, tapi kita tahu teorinya. Lalu saya berpikir, kenapa kita nggak coba jalankan hadis ini?
Kita tidak mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti yang kau berikan para penguasa Saudi ini, aku akan mengerjakan yang sama. Tulus dalam hati. Berharap. Siapa tahu Allah bisa berikan kita triliunan pahala hanya dengan niat kita itu. Karena memang kita tidak punya kemampuannya kan gitu. Itu contohnya. Jadi jangan disia-siakan. Saya pernah bicara sama Dr. Yasir Dusari, salah satu imam Masjid Haram. Waktu itu kami undang beliau datang ke hotel bertemu dengan jemaah, dan beliau datang, jazakallah khair, ketemu. Terus dia sempat ngobrol-ngobrol di kamar untuk sama saya, ngobrol sebentar. Salah satu yang beliau ngomongin, dia bilang, ya Khalid, yang paling mahal buat saya adalah saya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi imam Masjid Haram ini. Bayangkan berapa banyak pahala yang saya bisa dapat pada saat saya imami mereka. Kalau saya bisa mempertaruhkan semua yang saya miliki di dunia ini hanya untuk jadi imam di sini, maka itu sudah cukup buat saya. Nah itu betul, orang berpikir begitu. Nah bagaimana kita berpikir cerdas, memaksimalkan tempat-tempat ini untuk bisa meraih pahala. Nah begitu juga dengan yang sekarang kita ingin diberikan adalah memaksimalkan waktu. Nah waktu yang bisa dimaksimalkan ini, itu diantaranya bulan Ramadan. Ini salah satunya.